Seberapa berbahayakah Joko Widodo? Itulah tesis pendek yang ingin saya ajukan sebagai titik tolak dalam rangka diskusi kita kali ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, dalam tradisi pemikiran filsafat, khususnya tradisi pemikiran filsafat barat, yang berbelok dari aspek objektivitas ilmu pengetahuan menjadi sangat menekankan subjektivitas dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, maka kapasitas seorang yang berpikir dan bertindak itu menjadi yang utama untuk memastikan bahwa apa yang dipikirkan oleh seseorang itu mengandung nilai keutamaan. Apa yang ia yakini sebagai kebenaran, ia mau jadikan itu sebagai hal-hal yang akan ia wujudkan ketika ia mengaktualisasikan dirinya dalam ruang-ruang publik, khususnya ketika ia diberikan amanah atau kepercayaan, ketika ia mengembangkan diri sebagai seorang pemimpin dalam sebuah masyarakat tertentu. Dalam konteks itulah teman-teman, subjektivitas seorang yang bernama Joko Widodo itu penting kita telaah untuk memperlihatkan bahwa Jokowi itu memiliki subjektivitas yang sangat mumpuni dan sangat berbeda dari kebanyakan aktor politik yang lain. Kalau kita melihat aktor politik yang lain mudah untuk dipengaruhi oleh realitas dan konteks sosial yang dimasuki mereka. Tetapi Jokowi nampaknya memiliki keberanian atau dalam filsafat disebut sebagai courage to be, keberanian untuk melakukan langkah-langkah politik, tindakan-tindakan politik yang keluar dari pemikiran-pemikiran politik yang merupakan keyakinannya untuk ia wujudkan dalam praktek-praktek berpolitik Jokowi yang memperlihatkan bahwa Jokowi bukan pemimpin kebanyakan. Ia pemimpin yang punya nyali, punya kualitas yang ia yakini itu sebagai benar dan ia ingin jadikan itu sebagai langkah politik untuk kebaikan bagi hidup orang banyak. 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia, maka kita melihat target-target politik Jokowi itu dimaksudkan untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan hidup yang baik bagi rakyat yang dipimpinnya. Dalam konteks itu teman-teman, seorang yang bernama Jokowi memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang dapat dijadikan rujukan bahwa pemimpin tidak boleh dipengaruhi oleh realitas politik dan sosial di sekitarnya. Ia tidak mau diintervensi dan dikendalikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk kekuatan politik yang selama ini mendukung dan berada di belakang untuk memastikan bahwa pemerintahan Jokowi mendapatkan dukungan dari realitas politik yang ada di tanah air kita. Ia bekerja sama dengan banyak partai-partai politik, tokoh-tokoh politik, tetapi ia tetap punya independensi dalam rangka ia punya keutamaan nilai. Sehingga ketika kita membincang Jokowi sebagai sebuah fakta politik, maka seorang yang bernama Jokowi adalah orang yang punya keberanian dalam mewujudkan apa yang ia pikirkan dalam tindakan-tindakan politik sebagai keyakinan dasarnya sebagai manusia politik dan diberi amanah sebagai pemimpin bangsa. Dalam konteks itu teman-teman, saya ingin mengatakan mengapa Jokowi itu dianggap berbahaya, karena ia berbeda dari kebanyakan tokoh-tokoh politik yang lain yang seringkali terpengaruh oleh realitas politik dan sosial yang ada di sekitarnya. Jokowi nampaknya tidak bergeming ketika ia menjadi pemimpin dan ingin memastikan bahwa apa yang ia pikirkan, yang ia menjadikan keyakinan-keyakinan dasar, ia ingin wujudkan demi tujuan satu, yaitu untuk kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Berbagai macam upaya yang kita lihat misalnya untuk menyerang habis-habisan karir politik Jokowi, termasuk OCCRP yang mencoba untuk melemahkan Jokowi dengan mengatakan bahwa Jokowi adalah tokoh yang gagal,
tokoh yang harus disebut sebagai pemimpin yang gagal karena ia disematkan status sebagai koruptor di negara yang dipimpinnya. Tetapi kali ini, teman-teman, ia tidak berhasil untuk dilemahkan dan dihancurkan karir politiknya. Malah terakhir kita melihat OCCRP sudah memberikan klarifikasi bahwa data yang dimiliki oleh mereka itu tidak berbasis pada realitas empiris. Karena itu, upaya untuk melemahkan Jokowi gagal, dan sekali lagi kita justru melihat bahwa Jokowi dapat keluar dari jebakan-jebakan politik yang ingin menghancurkan kehidupan dan karir politiknya. Berbagai macam usaha untuk melemahkan terus-menerus dilakukan, terlebih ketika Hasto Kristianto ditersangkakan oleh KPK. Lagi-lagi Jokowi disasar sebagai target utama, yang dikatakan bahwa Jokowi disebut sebagai orang yang membuat skenario untuk membuat seorang Hasto Kristianto kemudian ditersangkakan oleh KPK. Sekali lagi, fakta itu tidak membuat Jokowi dapat tersandung dengan realitas politik dan hukum yang diarahkan kepadanya. Jokowi dapat keluar dari keterjebakan itu. Dan dalam konteks ini, saya katakan sekali lagi, mengapa Jokowi menjadi seorang tokoh yang berbahaya? Karena ia punya kualitas kepemimpinan yang berbeda dari pemimpin-pemimpin politik yang lainnya. Ia memiliki kualitas dan keutamaan yang membuat ia selalu menjadi orang yang tidak pernah tersandra oleh tokoh-tokoh politik yang lain atau kekuatan-kekuatan politik yang lain. Ujian-ujian yang ia lewati itu semua memperlihatkan Jokowi punya idealisme yang tidak pernah dilacurkan selama ia menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Itulah yang membuat setelah ia purna tugas sebagai presiden, ia tetap memiliki pengaruh dalam dinamika politik dan sosial di tanah air kita, dan ia menjadi pemimpin yang pada akhirnya dianggap berbahaya oleh banyak orang, oleh kekuatan-kekuatan politik di tanah air kita. Karena satu yang harus kita ingat, bahwa Jokowi punya nyali dan keberanian ketika ia pernah memimpin Indonesia, menjadi pemimpin yang punya kualitas dan punya nilai yang ia perjuangkan. Dan itulah salah satu yang kita bisa teladani dari seorang Jokowi dalam legasinya untuk membuat kita tahu bahwa pemimpin tidak boleh dipengaruhi oleh realitas politik dan sosial. Ia harus cukup independen, dan independensi Jokowi membuat berbagai macam usaha untuk melemahkan Jokowi itu tidak pernah membuahkan hasil yang spektakuler. Malah semua itu gagal dan makin membuat banyak orang bersimpati pada Jokowi dan sepak terjang politik Jokowi hari ini dan ke depan.